Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,35% ke angka 7.153. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya masih meningkat 40% lebih di semester 1 ini, tapi hari ini sahamnya terkena koreksi. Apakah ini kesempatan untuk kita buy on weakness? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham AMRT. Saham AMRT hari ini turun hampir 5% ke harga 2080. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham AMRT trennya masih bergerak uptrend. Tapi terlihat masih berhasil break resisten di harga 2200. Jadi belum sempat naik menyentuh harga 2200, hari ini saham AMRT bergerak turun. Padahal bisa kita lihat hari ini kalau pemberitaan bahwa laba bersih AMRT masih melesat 46,93% di semester 1 ini. Jadi kinerjanya masih bagus dan secara tren sebenarnya tren juga masih bergerak tren. Jadi koreksi hari ini menurut saya adalah kesempatan untuk kita tunggu di support kuatnya. Bisa kita lihat support kuat saat ini adalah di harga 2000 atau support psikologisnya. Sebelumnya juga sempat turun mengatas harga 2000, bisa kita lihat setelah menyentuh harga 2000, AMRT masih bisa rebound kembali. Dan di bawahnya masih ada support MA50 saat ini di sekitar harga 1920. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya saham AMRT saat ini masih bisa di hold walaupun hari ini bergerak turun. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk tren yang lebih lama. Walaupun untuk tren jangka pendek masih ada potensi untuk sideways sehingga bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Dan garis MACD terlihat hari ini juga terlihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan 4% lebih ini terlihat memang ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan masih terus akumulasi saham AMRT. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat masih ada potensi AMRT untuk turun menuju support psikologis di harga 2000. Jadi apabila mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar harga 2000 ini. Jadi apabila kita lihat mulai menyentuh harga 2000 terbentuk candle hijau, bisa coba entry. Atau apabila harga 2000 terlewati, masih bisa tunggu di garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, AMRT bisa lihat masih ada potensi untuk rebound kembali. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali menyentuh garis MA50 masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk trailing stop apabila teman-teman sudah beli di harga bawah, menurut saya di garis MA50. Selama garis MA50 tidak terlewati, masih sangat layak untuk di hold. Apalagi garis MA50 terus bergerak naik. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ACE yang jika kita perhatikan secara tren saat ini malah bergerak downtrend. Jadi berbeda dengan AMRT yang saat ini masih bergerak sangat uptrend, setiap kali menyentuh garis MA50 masih bisa rebound. Untuk ACE bisa kita lihat berbeda, setiap kali menyentuh atau berusaha break garis MA50 selalu gagal break dan dibuat turun kembali. Sehingga secara tren untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Tapi untuk tren jangka pendek jika kita perhatikan saat ini memang mulai bergerak sideways. Dan hari ini bertahan di harga 720 atau dekat dengan support di sekitar harga 700. Jadi walaupun memang 720 merupakan support minor saat ini, tapi menurut saya harga 700 merupakan support yang lebih kuat untuk saham ACE saat ini. Dan terlihat bisa kita lihat sebelumnya menyentuh harga 650 berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas garis MA50 gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Dan garis MACD bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun kembali. Untuk ACE jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini mulai keluar dari saham ACE. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar harga 700. Apabila ACE masih kuat di harga 700 bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 750 sampai garis MA50. Karena ingat selama masih gagal break garis MA50, ACE belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi potensinya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi harus hati-hati. Berikutnya saya akan coba analisa saham CTRA yang bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke harga 975. Dan jika kita perhatikan
CTRA saat ini juga masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya bisa kita lihat bergerak downtrend, setelah berhasil rebound, break garis EMA 50 150, trennya mulai membaik. Tapi mencoba untuk break resistensi psikologis di harga 1000, gagal break, sempat turun mengetes garis EMA 150 dan malah sempat menyentuh garis EMA 50, tapi bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break. Sehingga saat ini garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 950 dan garis EMA 50 di harga 935 masih berupa support. Sedangkan resisten kuat saat ini masih di resisten psikologis di harga 1000. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk CTRA jika kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini masih ada akumulasi, asing juga 2 hari terakhir terlihat masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat CTRA masih ada potensi untuk naik kembali mengatas harga 1000 dalam 1 minggu ke depan. Dan ingat apabila masih gagal break, CTRA masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi balik kembali turun ke garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi untuk CTRA menurut saya juga masih menarik untuk dipantau karena secara tren sudah mulai ada perbaikan. Dan apabila bersih beli harga 1000 ini, maka CTRA akan lanjut uptrend dengan target berikutnya itu di 1050 sampai 1100. Jadi apabila teman-teman beli di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan selanjutnya BBRI bisa kita lihat 2 hari terakhir mulai bangkit dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi saat ini BBRI masih bertahan di atas zona support di 4200 sampai 4250. Dan jika kita perhatikan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Bisa kita lihat di sini 2 hari terakhir BBRI mulai naik dan asing mulai masuk akumulasi. Dan asing dan broker summary juga bisa kita lihat hari ini masih akumulasi. Jadi BBRI atau saham-saham perbankan blue chip memang kita harus lihat pergerakan asing. Asing apabila terus keluar, saham tersebut ada potensi untuk lanjut turun, tapi asing apabila mulai masuk ada potensi untuk bergerak naik. Jadi BBRI mulai naik, asing mulai masuk akumulasi. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 150, BBRI trennya akan mulai membaik dan berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di sekitar harga 4.500. Jadi ada potensi mengikuti teman-temannya seperti BBNI, Mandiri atau BBCA yang mulai naik dan terus ada akumulasi oleh asing. Jadi BBRI juga apabila teman-teman sudah berhasil beli di zona support ini masih sangat layak untuk di hold dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 4.500 atau hold saja selama garis EMA 50 150 tidak terlewati dan berubah menjadi supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.